Perkenalkan, nama saya Giri Christian Jeremy dengan NIM 1324013. Kali ini saya akan mempresentasikan perjamuan kudus persekutuan dengan Kristus. Perjamuan kudus, juga dikenal sebagai Ekaristi dan Komuni, merupakan salah satu sakramen terpenting dalam kekristenan. Ini adalah tindakan pengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan persekutuan yang mendalam antara Allah dan umatnya. Melalui perjamuan ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus serta memperbarui komitmen kita untuk mengikuti Dia. Selanjutnya, definisi perjamuan kudus. Peringatan. Perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sebagaimana yang diperintahkannya sendiri sebelum wafat, ada di Lukas 22 ayat 19-20. Kedua, ada persekutuan. Ini adalah tindakan persekutuan yang mendalam antara Allah Tritunggal atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan umatnya serta persekutuan di antara sesama anggota jemaat. Ada di 1 Korintus 10 ayat 16-17. Lalu yang ketiga ada partisipasi. Perjamuan kudus merupakan partisipasi aktif dalam kematian dan kebangkitan Kristus dan pengakuan akan anugerah keselamatan yang telah diterima. Ada di 1 Korintus 11 ayat 23-26. Dasar Alkitabiah perjamuan kudus ada 3. Yang satu, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memberikan gambaran awal mengenai perjamuan kudus melalui berbagai perayaan dan persembahan korban yang merujuk pada perkorbanan Kristus yang akan datang, misalnya Paskah. Yang kedua ada Perjanjian Baru. Yesus Kristus sendiri menetapkan perjamuan kudus pada perjamuan Paskah terakhir. Itu ada di Matius 26 ayat 26-29, lalu ada Markus 14 ayat 22-25, ada Lukas 22 ayat 14-20, lalu ada 1 Korintus ayat 11-23-26. Lalu yang ketiga ada ajaran rasul. Para rasul melanjutkan praktik perjamuan kudus dan menekankan pentingnya perayaan ini bagi jemaat perdana. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ada di 20-27. Lalu selanjutnya, tujuan perjamuan kudus. Yang pertama ada peringatan. Memperingati kematian dan kebangkitan Kristus sebagai pusat iman Kristen. Lalu yang kedua ada persekutuan. Membangun persekutuan yang erat dengan Allah dan sesama anggota jemaat. Lalu yang ketiga ada pengakuan iman, menyatakan iman dan mengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang keempat ada pengudusan. Menerima pengudusan dan kekuatan rohani untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya ada unsur-unsur perjamuan kudus. Pertama ada roti. Roti mewakili tubuh Kristus yang telah disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Kedua ada anggur, mewakili darah Kristus yang tercurah demi pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Selanjutnya ada makna simbolik dalam perjamuan kudus. Ada 3. Tubuh Kristus. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah disalibkan dan memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kedua ada darah Kristus. Anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib sebagai pengorbanan untuk perdamaian dosa. Yang ketiga ada persekutuan. Bersama-sama menikmati roti dan anggur melambangkan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota jemaat. Selanjutnya ada frekuensi perayaan perjamuan kudus. Ada 3, yaitu jemaat frekuensi. Katolik Roma itu hampir setiap hari Minggu, Protestan beragam mulai dari mingguan hingga bulanan. Persiapan diri sebelum mengikuti perjamuan kudus. Ada 3 unsur, yaitu yang pertama ada pertobatan, menyadari dosa-dosa yang dalam memohon pengampunan dari Allah. Itu kita mengakui dosa-dosa yang kita telah perbuat dan kita mengampun kepada Allah. Yang kedua ada pengakuan, mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga ada persekutuan, mempersiapkan hati untuk menerima berkat dan persekutuan dengan Allah dan sesama. Selanjutnya, signifikansi perjamuan kudus bagi jemaat. Nutrisi rohani.
memberikan kekuatan dan penghiburan rohani bagi jemaat. Yang kedua, pembaruan komitmen, menguatkan komitmen jemaat untuk mengikuti Kristus. Yang ketiga, kesatuan jemaat, membangun rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota jemaat. Lalu di slide terakhir ada kesimpulan dan perenungan. Perjamuan kudus merupakan tindakan sakramen yang sangat penting bagi umat Kristiani. Melalui perayaan ini, kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus, memperbarui perjanjian kita dengannya, dan merasakan persekutuan yang mendalam dengan Allah dan sesama. Marilah kita senantiasa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut dan menerima anugerahnya dalam perjamuan kudus. Sekian dari saya untuk mempresentasikan apa itu perjamuan kudus dalam Kristen. Terima kasih.